Pemirsa, sektor kesehatan melesat lebih dari 2% dipimpin saham-saham emiten farmasi hingga jasa layanan kesehatan. Saham sektor kesehatan melesat seiring dengan kasus COVID-19 yang melonjak di negara tetangga Singapura dan Malaysia. Gerak IHSG bertahan di level 7.100 pada perdagangan Selasa. Sektor kesehatan menjadi yang terkuat, naik lebih dari 2%. Penguatan diwarnai utamanya oleh saham farmasi seperti Kimia Farma atau KF yang melesat di atas 24%. Saham-saham kesehatan lainnya juga melesat seperti PH 20,51%, Prim 20,25%, IRA 16%, INAF 9%, Halo 6%, Sido 5,66%, Omed 5%, Silo 4,50%, KLBF 1%. Sektor kesehatan menguat seiring melonjaknya kasus COVID-19 di Singapura yang naik 2 kali lipat dalam waktu sepekan menjadi lebih dari 22.000 kasus periode 19 hingga 25 November 2023 lalu. Melansir Straits Times, Menteri Kesehatan Singapura mengatakan bahwa lonjakan kasus COVID-19 di Singapura ini kemungkinan disebabkan karena tingginya perjalanan atau traveling, berkurangnya imun hingga munculnya varian baru. Selain Singapura, negeri jiran Malaysia juga mengalami peningkatan kasus COVID-19 yaitu sekitar 57%. Meski tingkat rawat inap di Singapura dan Malaysia dinilai masih stabil, pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat agar waspada akan lonjakan COVID-19. Apalagi jelang libur akhir tahun ini. Salah satunya adalah dengan bijak memilih lokasi wisata dan dihimbau menerapkan protokol kesehatan. Tanya COVID-19, lonjakan kasus pneumonia di beberapa negara juga turut menjadi perhatian. Seperti Amerika Serikat dan Britania Raya terkonfirmasi kasus pneumonia misterius seperti yang terjadi di China. Himbauannya kepada masyarakat untuk berwisata di Indonesia aja, karena seperti di Singapura dan di beberapa destinasi lainnya itu ada merebak beberapa kasus penyakit. Salah satunya dari Singapura tentang kasus COVID yang naik sampai 2 kali lipat. Tadi di beberapa rapat yang batuk-batuk saya hitungin, ini anekdotal ya, udah meningkat 3 kali lipat. Jadi nggak ada salahnya kita pakai masker lagi, apalagi kalau sebelah kita udah mulai batuk-batuk, untuk menjaga kesehatan kita. Senada dengan itu, Kementerian Kesehatan juga berpesan kepada masyarakat yang belum mendapatkan booster COVID-19 agar segera mendapatkan vaksinasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk berbincang pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama Mas Hendra Wardana, founder Republik Investor. Selamat pagi Mas Hendra. Selamat pagi Mas Wiki dan teman-teman investor, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat korelasi antara kenaikan dari sektor kesehatan, farmasi dan juga layanan kesehatan di perdagangan kemarin, sejauh mana ini kemudian memiliki korelasi yang cukup intens lah ya, antara kenaikan kasus COVID-19 di Malaysia dan juga di Singapura, kemudian juga ada kasus pneumonia di Amerika, kemudian juga di Inggris dan juga di China, Mas Hendra. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat terkait dengan angka kasus COVID-19 dan pneumonia yang meningkat di negara-negara tetangga, ini membuat saham-saham di sektor kesehatan pada hari kemarin itu memang benar ya disebabkan karena hal tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita lihat saja, awal mula COVID ini berdampak positif pada saham-saham kesehatan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peningkatan kasus COVID ini karena isu pneumonia yang pada anak kecil menjadi sentimen pergerakan sektor kesehatan. Karena kalau misalnya kita lihat histori pada saat tahun 2020 pun bisa dibilang saham-saham farmasi ini menjadikan sektor yang salah satunya diuntungkan ketika misalnya pada saat COVID-19. Nah, mungkin investor pada saat ini sifatnya masih benar-benar spekulasi. Mas Wiki. Baik, karena sebetulnya kalau di Indonesia sendiri memang belum ada statement ataupun mungkin terkait juga dengan data peningkatan kasus COVID-19 begitu ya. Sejauh ini hanya kemudian dimanfaatkan secara psikologis ataupun mungkin terjadi sebuah efek yang memang juga ini diantisipasi oleh pelaku pasar sehingga berdampak kepada sektor kesehatan dan juga layanan kesehatan dan juga farmasi begitu. Lalu kalau dilihat dari peningkatannya sendiri sejauh mana ini nampaknya menjadi sebuah momen yang menarik untuk dicermati, dan rekomendasi Anda untuk sektor-sektor kesehatan seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya ditanya seperti apa, bisa dibilang kita harus lihat juga ya keadaannya. Kalau misalnya untuk spekulasi memanfaatkan momen
boleh, tapi tetap harus dilihat volatilitasnya karena saham-saham seperti katakanlah Kimia Farma atau saham-saham seperti PH itu naiknya sudah sangat signifikan. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk momentum trading jangka pendek aja. Karena kita harus lihat juga perkembangan untuk jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa. Karena yang tadi Mas Wiki juga bilang, disampaikan bahwa data terkait dengan COVID-19 sendiri di Indonesia belum terdeteksi gitu. Mungkin kalau misalnya ini sudah ada terdeteksi dan angkanya juga sudah lumayan, mungkin saham-saham ini kembali diuntungkan gitu loh. Tapi memang sifatnya untuk saat ini masih spekulasi. Jadi memanfaatkan momen aja, tapi main benar-benar trading jangka pendek untuk investasi di saham-saham farmasi untuk saat ini. Gitu Mas. Belum ada saham farmasi ataupun mungkin sektor kesehatan yang kita bisa masuk dalam jangka waktu menengah ke panjang karena mungkin secara fundamental menurut Anda dinilai menarik, Mas Hendra? Betul, paling kalau misalnya untuk jangka pendek, jangka menengah mungkin saya ada satu saham itu Heal ya. Itu Heal itu rumah sakit yang notabene bisa dibilang rumah sakit swasta kedua terbesar di Indonesia. Juga mungkin ketika misalnya ada sentimen-sentimen terkait dengan isu COVID-19 atau pneumonia, mungkin saham Heal salah satu saham yang diunggulkan gitu loh. Berdasarkan dengan analisa teknikalnya juga bisa dibilang menarik untuk saham Heal jika misalnya teman-teman ingin masukin portofolio teman-teman. Baik, hanya Heal saja, kalau yang lain kurang ya? Kalau yang lain menarik untuk sektor kesehatan, tapi memang sifatnya hanya jangka pendek, seperti mungkin bisa memanfaatkan seperti saham-saham Kimia Farma atau saham Meds, mungkin bisa dimanfaatkan karena sentimen terkait dengan COVID, pastikan isunya terkait dengan obat-obatan vaksinasi misalnya gitu kan, atau ya, untuk menguatkan imunitas, atau misalnya kalau Meds ini kan lebih ke industri masker, terus mungkin juga bisa IRA gitu loh. IRA mungkin jarum suntik juga bisa, tapi memang sifatnya hanya spekulasi karena memang volatilitasnya sangat tinggi gitu. Baik, oke. Ini kita akan lihat kinerja dari saham-saham berbasis farmasi dan juga kesehatan. KFSD sudah menguat 24,55%, sementara PH sudah menguat 20,51%, kemudian juga ada Prim menguat 20,25%, ada IRA menguat 16%, dan INAF 9%, Halo 6%, SIDO 5,66%, OMED 5%, kemudian SILO 4,5%, dan juga KLBF sudah menguat 1% begitu ya. Kalau dilihat dari karakteristiknya sendiri soal pandemi dan lain sebagainya, ataupun mungkin momentum-momentum terkait outbreak ataupun mungkin meningkatnya kasus kesehatan, biasanya untuk sektor-sektor farmasi dan juga kesehatan kinerjanya positif gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi satu hal yang kayaknya juga nggak yang terjadi terus-menerus begitu ya. Nah, untuk mereka yang nampaknya sudah masuk di harga tinggi di sektor farmasi ataupun mungkin sektor layanan kesehatan begitu, apa rekomendasinya di kondisi-kondisi yang sekarang? Dilepas aja dulu atau seperti apa, Mas Hendra? Oke, Mas Wiki, kita ambil contoh misalnya Kimia Farma ya. Kita ambil contoh Kimia Farma, dari harga terendahnya itu Kimia Farma itu berada di level itu 685, dan beberapa hari terakhir itu naik sampai menguat di level 1040. Jadi kenaikannya udah lebih dari 60%, 70% dari level tertingginya gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan oleh investor adalah lihat historinya dari rata-rata transaksi dari saham Kimia Farma sendiri. Nah, saham Kimia Farma sendiri bisa dibilang kalau menurut pribadi saya sahamnya masih sangat kurang liquid gitu loh. Sebelum-sebelumnya itu transaksinya hanya ratusan juta saja gitu loh, dari 127 juta sampai 1,7 miliar. Dan isu terkait dengan COVID-19 dan pneumonia ini membuat saham Kimia Farma ini selama 2 hari ini mengalami peningkatan transaksi gitu loh. Di hari Senin mengalami peningkatan 8,6 miliar, dan kemarin itu meningkat transaksinya hingga 51 miliar. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya udah punya seperti apa, saran saya sell on strength. Walaupun memang ketika misalnya isu terkait dengan COVID-19 ini terus berkembang dan ada kabar katakanlah suspek COVID-19 di Indonesia kembali muncul, dan itu mungkin saham-saham sektor farmasi ini kembali diuntungkan. Tapi balik lagi untuk jangka menengah dan jangka panjang, kita masih harus menghadapi benar nggak sih terjadi di Indonesia, dan kalau terjadi mungkin pemerintah juga pasti akan mengantisipasi hal itu supaya angka COVID-19 tidak kembali besar di Indonesia.
Oke, untuk investor yang termasuk ke dalam kategori nyangkuters gitu ya, mungkin penguatan dari sektor farmasi dan juga sektor kesehatan ini bisa dimanfaatkan untuk kemudian merealisasikan keuntungan ataupun mungkin biar balik modal aja dulu gitu ya. Kalau memang ada Betul. hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan, kita lihat nanti mudah-mudahan sih tidak ada peningkatan kasus COVID-19 dan juga pneumonia di Indonesia begitu ya. Baik, Mas Hendra, kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali.